saya Putu Ayu Windayani dengan NIM 2211031138 dari kelas 5D PGSD. Nah, di sini saya akan memaparkan 5 soal atau 5 permasalahan yang diberikan untuk memenuhi UAS IPS SD. Soal pertama itu ada 3 prinsip yang ada pada cerita tersebut. Yang pertama itu ada berpusat kepada peserta didik. Nah, pembelajaran ini dirancang dengan kolaboratif, memanfaatkan teknologi dan menggunakan LKPD. Yang kedua itu ada pembelajaran bermakna. Nah, menghubungkan materi dengan kehidupan nyata dan melibatkan masyarakat langsung agar pembelajaran lebih bermakna. Yang ketiga itu ada pembelajaran aktif. Siswa diajak melakukan observasi langsung ke masyarakat. Dan terdapat juga profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan hal itu dapat menghargai budaya sebagai anugerah Tuhan. Yang kedua itu berkebinekaan global. Siswa belajar tentang keberagaman budaya. Yang ketiga itu ada gotong royong. Bekerja sama dengan kelompok dapat melibatkan siswa secara aktif. Yang keempat itu ada mandiri. Siswa dapat dilatih untuk bertanggung jawab. Yang kelima itu ada berpikir kritis. Nah, siswa dapat menganalisis permasalahan atau data-data yang telah dikumpulkan di desa tersebut. Nah, yang keenam itu ada kreatif. Siswa bisa membuat laporan dengan sekreatif mungkin agar orang yang membaca itu bisa dapat tertarik dengan apa yang dibuatnya. Nah, pertanyaan yang kedua itu ada keterlibatan orang tua. Nah, di sini orang tua dapat terlibat langsung dalam melakukan observasi. Orang tua dapat menjadi narasumber yang notabene orang tua itu merupakan penduduk asli dalam desa tersebut. Nah, tidak hanya sebagai narasumber, orang tua juga sebagai pendamping dan membantu siswa dalam mengumpulkan data. Pertanyaan nomor 3 itu ada model pembelajaran yang digunakan. Nah, dalam hal ini model pembelajaran yang dapat digunakan itu berupa model PBL atau Problem Based Learning. Nah, model ini mengajak siswa terlibat aktif dalam melakukan observasi dalam dunia nyata. Proyek ini mengajak siswa untuk mempelajari desa secara langsung melalui wawancara, observasi, atau mengumpulkan data-data dari desa. Soal yang keempat itu ada mengajarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, dalam sila pertama itu ketuhanan Yang Maha Esa, siswa diajak untuk mengenal berbagai tradisi dan adat istiadat di desa. Yang kedua itu adalah kemanusiaan. Siswa diajak bekerja sama dalam kelompok. Siswa diajarkan untuk saling menghargai perbedaan. Dan yang ketiga itu adalah persatuan. Proyek ini mendorong siswa untuk bekerja sama dengan kelompok untuk mewujudkan nilai gotong royong. Yang keempat itu kerakyatan. Melalui diskusi kelompok, siswa belajar untuk menghargai pendapat orang lain. Dan yang kelima itu ada keadilan. Dengan menyusun laporan dan presentasi, siswa diajak untuk berpikir kritis tentang solusi dari masalah-masalah yang didapatkan. Nah, soal kelima itu ada pembelajaran inklusif untuk siswa berkebutuhan khusus. Nah, menerapkan strategi inklusif sangat penting untuk memastikan bahwa semua siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus, dapat berpartisipasi secara aktif dan mendapatkan manfaat dalam pembelajaran. Nah, dengan menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, kita dapat membantu siswa untuk mencapai potensi yang maksimal. Baik, mungkin itu saja dari saya ucapkan terima kasih.